yang kita keluarkan tuh puluhan juta rupiah. Nyokap gue sama bokap gue juga sempat mikir ini tuh agensi apa sih? Takutnya agensi gadungan. Pokoknya udah tidak manusiawi sekali lah. Sebelumnya juga dijanjikan kamu akan langsung bisa ikut syuting. Gue ngerasa anjir nih jadi artis nih gue bentar lagi gitu. Ternyata apa yang dijanjikan semuanya tidak dikontribusikan. Keras dan lebih jahat daripada ibu tiri. Bosen banget gak sih hidup gue gitu loh. Bokap gue sama nyokap gue cuma ngelihat dan kayak lo yakin gitu. Pernah tuh bokap gue tuh karena mungkin udah capek banget. Jadi kita tidur di mana aja. Bokap gue tuh tidur sampai di rumput-rumput, di jalan-jalan kayak gitu-gitulah. Sangat-sangat menguras tenaga dan menguras air mata. Kalau diinget-inget tuh sedih banget gitu loh perjuangan gue sama bokap gue. Kontra kosongan gitu, nggak punya kasur, masih bener-bener nol. Jadi bokap sama gue tuh tidur di bawah di lantai, ngeludahin kamar gue. Ya Allah, gini banget ya Jakarta anjir. Sedih banget sih asli. Jadi guys, selama 2 tahun berproses itu gue juga sempat ketemu dengan beberapa agensi. Namanya di dunia entertainment, apalagi kita masih baru ngerintis gitu kan, harus kenal sama yang namanya agensi-agensi. Orang-orang yang bisa membantu kita lah untuk mendapatkan peran di dunia sinetron. Jadi ada satu cerita, gue itu pernah ketemu sama salah satu agensi. Gue salah satu yang direkrut lah sama agensi ini. Agensi ini juga kenal sama bokap gue. Dan agensi ini juga tinggal di kosan gue gitu. Jadi kayak sempet lama gitu, berminggu-minggu gitulah di kosan gue. Sama bokap gue juga. Jadi pernah suatu ketika pas bokap gue tuh lagi gak tahu pergi kemana, mungkin cari makan atau apa. Gue yang waktu itu masih usianya masih SMP. Gue waktu itu kayak mungkin sekitar berapa sih SMP usianya? Ya pokoknya masih SMP, belum SMA. Tuh gue pernah hampir dicabuli sama si agensi anjing itu. Momennya itu gue lagi tidur. Terus dia itu ngedeketin gue. Terus dia tidur di samping gue, terus meluk-meluk gue gitu. Terus pas gue bangun, gue cabut, maksudnya gue bangun dan gue berdiri untuk mau pergi. Terus dia narik tangan gue, terus gue dipeluk-peluk dan gue kayak kayak mau diperkosa, ngerti gak sih? Kayak mau dicabuli gitu. Di situ gue yang masih sangat buta sama hal-hal yang begitu, dan gue usianya masih SMP, bayangin aja gitu kan. Jujur gue shock banget sih gitu, dan lumayan trauma di gue sekarang gitu. Jadi kalau ingat-ingat itu tuh rasanya kayak bangsat banget tuh orang ya gitu. Sedih banget gitu, kayak gue nggak pernah tahu yang namanya begitu-begitu. Apalagi ini cowok gitu kan, kok dia meluk gue dan kok perlakuannya tidak menyenangkan sekali gitu. Jadi bisa dibilang itu salah satu seksual harassment lah yang pernah gue dapatkan pada saat gue masih kecil. Akhirnya gue mengerti dan memahami bahwa ya di lingkungan gue dunia entertainment itu ternyata semakin gue tahu dan semakin gue banyak mengenal orang-orang yang seperti itu. Gue jadi lama-lama tuh kayak berarti memang dunia seperti ini tuh bahaya juga ya untuk dalam hal pergaulan lah gitu. Jadi gue harus bener-bener menguatkan iman gue nih supaya tidak sampai terjebak dalam situasi yang buruk. Di situ gue gak berani sih cerita sama bokap gue karena it's too hurt me at that time. So gue cuma diem dan berusaha untuk menghandle itu sendiri dan melupakan semua itu. Gue cuma bilang sama bokap gue, ini orang gak bener, gue benci orang ini karena
ternyata orang ini juga suka ngutang yang kayak gitu-gitulah. Terus orang ini gak pernah beres dengan janji-janji manisnya. Balik lagi, gue tuh nemuin agensi-agensi yang sebelumnya gue temukan di awal, yang tadi gue ditipu puluhan juta itu tuh setelah itu tuh masih banyak ternyata yang begitu. Udah aduh gak kehitung deh. Ya banyak banget lah gue ketipu, terutama ketipu sama janji-janji manis ya. Itu sangat-sangat sering. So buat kalian yang mungkin baru memulai untuk di dunia entertainment, ya mungkin zamannya sekarang udah beda ya. Sekarang ada sosial media dan lain-lain. Kalian bisa berekspresi dengan mudahnya dan memperkenalkan diri kalian as a singer, as a whatever, itu dengan sangat mudah gitu. Tapi kalau zaman gue dulu tuh gue harus melalui proses itu gitu loh. Dan itu it's not easy. Di tahun 2010 itu gue juga sebenarnya masih terus menjalani rutinitas gue di dunia sinetron. Gue mulai mengenal teman-teman di dunia dangdut. Jadi semakin banyak tuh networking ya, semakin banyak juga pertemanan gue. Di 2010 adalah trigger di mana gue mulai mencintai yang namanya dangdut. Asal mulanya itu ada salah satu ajang di waktu itu masih TPI. Belum MNC TV ya, kalau sekarang MNC TV, dulu tuh masih TPI. Nama ajangnya tuh Viva Dangdut Mania. Tadinya gue itu memang gue suka nyanyi gitu kan. Gue udah cerita dari SD gue udah sering ikut lomba-lomba nyanyi. Tapi basic genre gue sendiri tuh pop. Dan gue tuh namanya masih kecil ya, itu sangat idealis gitu loh. Kalau nggak pop ya gue nggak mau, penyanyi pop aja udah gitu. Sama bokap gue tuh terus dikasih pandangan, kata bokap gue, kalau lo mau jadi penyanyi yang profesional, yang namanya penyanyi profesional itu seharusnya tidak mengkotak-kotakan atau mengkelas-kelaskan genre musik gitu. Alangkah lebih baiknya lo bisa menguasai semua genre musik. Ya walaupun gak expert banget, at least lo tuh tahu lagu-lagu dangdut itu apa aja, lagu-lagu jazz itu apa aja, dan lo bisa lah gitu untuk nyanyiin 1-2 lagu dari masing-masing genre itu. Karena ya who knows, nanti lo ada event terus lo akan diminta sama klien untuk nyanyiin atau bawain lagu-lagu yang di luar genre lo, terus masa lo nolak? Kan gak mungkin. Nah dari situ gue oh iya juga ya gitu. Akhirnya gue tuh mulai belajar tuh lagu dangdut, mulai memperbanyak perbendaraan lagu-lagu dangdut. Kebetulan bokap gue itu juga pernah lama di orkes dangdut, dan bokap gue tuh juga suka banget sama yang namanya lagu dangdut. Jadi ya banyak dapat pelajaran juga dari beliau, dikasih materi-materi lagu dangdut tuh dari beliau. Udah lo belajar ini, cengkoknya begini lo nak, gini. Sabar banget bokap gue tuh ngadepin gue waktu itu yang masih emosinya tinggi, yang masih idealis sekali. Dan gue akhirnya ikut kompetisi tersebut, Viva Dangdut Mania di TPI. Alhamdulillah, padahal di situ gue benar-benar masih baru banget. Ibarat kata kalau gue nonton video gue zaman dulu, kok gue nyanyinya gitu amat ya gitu. Cengkoknya belum enak, masih pop sekali gitu ya. Ya sekarang sih bukan berarti terus udah enak juga. Sekarang juga masih belajar sih. Tapi dulu tuh istilahnya tuh masih benar-benar nol banget lah. Suara dangdut gue tuh masih belum kerasa gitu. Feel-nya belum ada gitu. Feel dangdutnya belum ada. Alhamdulillah tapi gue bisa dapat juara episode waktu itu sampai semifinal. Nah di situ trigger di mana gue sudah mulai sedikit punya nama dan dikenal orang-orang bahwa Fikri as a dangdut singer walaupun masih belajar gitu. Satu momen juga dia kepikiran untuk mau menjual kita. Ternyata tujuannya adalah untuk ngebentuk badan kita supaya bagus, kemudian kita bisa dijual dalam tanda kutip nih, tanpa pakai baju sehelai pun. Kita foto naked, mau dimasukkan ke dalam dunia prostitusi lah. Tapi lo juga harus bisa entertain orang, bahkan entertain dalam tanda kutip. This is the real entertainment industry. Gila sih, tempat kayak wow.